Kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa. Dan saya Aisyah Isra. Dan saya Viva. Dan saya Valencia Kirana. Dan saya Najwa Rulia Darwis. Dan saya Zahin Naziha. Baik, di video kali ini kami akan menampilkan hasil dari wawancara kami. Selamat menyaksikan. Bye. Integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan suatu bangsa agar tercipta kesatuan dan kelarasan yang harmonis. Konflik SARA adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi akibat perbedaan agama, ras, budaya, dan antar golongan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada cara pencegahan konflik SARA. Yang pertama yaitu ada tindakan preventif, yaitu tindakan dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang keberagaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu ada tindakan represif, yaitu upaya untuk menghentikan konflik yang terjadi. Yang ketiga ada tindakan kuratif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menangani akibat dari konflik SARA seperti perdamaian. Cara pencegahan konflik SARA yaitu dengan cara yang pertama memperkuat pendidikan multikultural. Kurikulum sekolah harus mengajarkan nilai toleransi, kebinakaan, dan persatuan dengan cara menjadikan matkul ataupun pelajaran kayak seperti kewarganegaraan, Pancasila. Yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran publik dengan cara kampanye damai melalui media sosial, seminar, atau diskusi publik. Yang ketiga itu menegakkan hukum terhadap provokasi. Yang terakhir itu ada mendorong dialog antar budaya dan antar agama. Jadi dalam konteks Indonesia, integrasi nasional berupaya untuk menyatukan suku, agama, budaya, dan kepentingan masyarakat dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa, selaku yang menanya pada kegiatan kali ini. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak dan peran Bapak di sini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Nafwas, RT daripada 04 RW 06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Baik, berarti Bapak adalah sebagai RT di masyarakat setempat ini ya Pak? Ya. Kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah di daerah sini ataupun di sekitar sini pernah ada konflik mengenai SARA itu Pak? Ada tidak? Insya Allah untuk konflik SARA ya kita di sini aman-aman aja ya, nggak ada ataupun karena warganya juga alhamdulillah walaupun anak-anak mudanya juga baik-baik. Dan yang namanya konflik SARA insya Allah nggak ada. Alhamdulillah ya Pak. Nah, gimana sih peran Bapak supaya masyarakat sekitar ini sampai nggak ada konflik SARA itu? Bagaimana penanganannya gitu? Dan juga usaha dari Bapak biar masyarakat tetap damai-damai aja. Itu kan yang namanya RT ada ya. Yang namanya RT kan rukun tangga ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik ataupun tidak berkenan baik daripada hukum ya yang bakal terjadi hukum gitu ya, kita kan gimana caranya, gimana itu ada konflik ya, jadi kita rangkul kedua belah pihak yang tidak bisa kita redam, gimana caranya kita rangkul, kita obrol bersama, duduk bersama. Insya Allah kalau kita sebagai RT bisa merangkul gitu ya di antara lingkungan, insya Allah apa yang tersebut kata ade itu konflik atau ini insya Allah tidak akan terjadi. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak sendiri apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional dari segi kependudukan ya dia bilang kita kan negara Republik Indonesia ya, bersatu suku bangsa ataupun beda-beda agama. Jadi kita kehidupan di lingkungan kita ini walaupun di situ ada non muslim gitu sepertinya Kristen ataupun Konghucu ataupun Buddha, Hindu, kita kan di lingkungan tetap harus bersatu gitu. Kita hormati dengan agama yang lain, kita saling rukun, kita saling bersatu, jangan satu sama lain kita saling salah berpahaman. Ya kita dukung-dukung aja walaupun itu agama beda, kita yang muslim gitu ya. Jadi kita satukan untuk demi kebangsaan negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita beda agama sampai runtuh negara kita ataupun lingkungan daerah kita sendiri gitu. Baik.
untuk di lingkungan Bapak apakah ada perbedaan suku ataupun kayak ini kan biasanya Jaseng mah Sunda semua ya Pak ya. Kira-kira ada suku lain gak gitu di sini? Ada. Oh, banyak ya Pak ya. Batak, ya, Oh, ada. Tapi hubungan baik Pak. Baik juga, enggak masalah kok. Walaupun beliau dari suku Batak atau suku Jawa, Padang juga ada, Padang juga ada. Berarti di daerah sini walaupun banyak suku tetap Iya, satu ya Pak. walaupun kita sukunya kan suku kita kan Serang ya. Kalau Serang aja dibilang Sunda. Jaseng, Sunda Mangga, ya bahasa Serangnya Mangga gitu. Jadi kita tidak tebang pilih itu agama apa atau suku apa gitu ya. Tetap kita rukun biar kerjasama untuk lingkungan kompak. Baik, terima kasih Bapak atas Ya, jawabannya. siap. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya sedang bersama narasumber selanjutnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Rika Gapura Kabila dari Universitas Fakultas Hukum. Izinkan saya selaku dari kelompok 2 ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Kaila. Pertanyaan pertama yaitu menurut Kak Kaila nih, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Menurut saya, integrasi nasional adalah suatu proses di mana setiap perbedaan, salah satunya adalah ras, agama, atau budaya menjadi satu kesatuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Kaila sendiri pernah nggak sih ngalamin konflik SARA ataupun Kak Kaila pernah ngelihat di lingkungan Kak Kaila sendiri ada yang menggunakan konflik SARA ataupun mengalami konflik SARA tersebut? Saya sendiri pernah melihat di mana ada kelompok politik yang dia itu melakukan sesuatu saja, lalu juga menganggap bahwa orang lain tidak sesuai dengan kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kak Kaila nih, bagaimana generasi muda bisa berkontribusi dalam menjaga integrasi nasional? Salah satunya ada partisipasi yang aktif dalam kehidupan sosial dan berpolitik, lalu juga mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan pada sosial media. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial gitu ya, bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir anak muda soal isu keberagaman menurut Kak Kaila sendiri? Menurut saya, media sosial dapat membuka jendela informasi, lalu juga pandangan dari berbagai belah pihak, lalu juga memungkinkan anak muda untuk belajar tentang perbedaan budaya, agama, dan identitas sendiri. Menurut Kak Kaila nih, apa peran media sosial itu justru membangun atau sebaliknya nih? Untuk media sosial sendiri mempunyai dampak positif sama negatif. Kalau dampak positifnya itu dia dapat menjadi sarana inisiatif, lalu juga anak-anak atau anak muda bisa menyalurkan kreasi mereka melalui sosial media tersebut, lalu juga memperkuat jaringan sosial. Namun dampak negatifnya dapat menyebarkan informasi hoax, lalu juga ujaran kebencian, disinformasi, dan juga adanya cyberbullying. Baik, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak Kaila atas waktunya. Terima kasih juga. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.